Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ali aja. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 9 kasus dan solusi gagal registrasi akun emis Camat ya di emis terbaru atau emis 4.0 ya. Solusi gagal registrasi akun kepala madrasah ini layanan emis baru ini merupakan daftar kasus dan kendala yang mengakibatkan gagal registrasi, verifikasi maupun login ke akun kepala madrasah. Tentunya disertai solusi dan jalan keluar atas permasalahan tersebut. Setiap madrasah wajib mendaftarkan akun emis untuk kepala madrasah masing-masing. Hal ini tertuang dalam surat edaran Dirjen Pendis nomor B-6-02/DJ.1-1-3/03/03/2021 tertanggal 1 Maret 2021 yang kemudian dipertegas kembali dengan surat bernomor B-6-1-DJ.1-1-3/01-03/2021 tertanggal 4 Maret 2021 ya. Berhubungan dengan ini karena di kolom komentar video saya yang kemarin itu banyak yang bertanya ya, permasalahan tentang kasus-kasus gagal login ya. Kita cek ya, ini jadi Pak Lukman Khotimul Madrasah ya. Kalau nik kepala tidak valid gimana solusinya? Kemudian Nur Faiza, saya registrasi akun kepala awalnya gagal, terus saya ulang tapi tulisannya sudah terregistrasi, kecek email untuk kode verifikasinya tapi saya tidak dapat email dan di spam juga tidak ada verifikasi, gimana Kak ini solusinya? Nah, ini dari Nindi Jauhari, maaf Pak kalau misal udah registrasi untuk akun Camat udah dapat notifikasi untuk verifikasi tapi ganti email bisa nggak ya Pak? Ini banyak. Kemudian untuk membuat ini dari Mas Pamenang ya, untuk membuat akun kepala login menggunakan nick berasal tapi udah masuk email baru dan password baru, keterangannya gagal berbaru data valid, mohon solusinya ya. Ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan, sebagian sudah saya jawab semampu saya dan kemungkinan masih belum bisa atau bagaimana, kita saksikan video ini sampai selesai ya. Setelah saya browsing ternyata ini ada ya 9 kasus gagal registrasi akun kepala madrasah ya. Yang pertama kita bahas kode registrasi tidak muncul di dashboard ya. Kode registrasi ini terdiri atas 10 digit kombinasi huruf dan angka. Kode registrasi dapat ditemukan di dashboard emis dengan login menggunakan akun operator atau staf lembaga, atau login dengan akun emis seperti biasanya tetapi di laman emis baru ya. Ini alamatnya nanti saya di dalam video saya share ya. Pada beberapa kasus terdapat masalah madrasah yang tidak mendapatkan kode ini. Solusinya madrasah silahkan mengisi form bantuan helpdesk emis 4.0 di alamat http://bit.ly/helpdesk emis ya. Nanti alamatnya ini saya share di kolom deskripsi, tinggal diklik saja. Setelahnya tunggu balasan dari tim helpdesk emis atau lakukan pemeriksaan secara berkala di dashboard emis. Apakah kode registrasi sudah muncul atau belum ya? Kalau
kode login tidak muncul, dicek beberapa kali juga tidak muncul, maka kita harus mengajukan mengisi form bantuan headset ya di alamat bit itu ya. Nanti alamatnya saya share di kolom deskripsi. Kemudian yang kedua, login gagal, silahkan cek kembali nick dan password Anda. Saat melakukan registrasi, setelah masukkan nick dan kode registrasi lalu mengeklik tombol login, muncul login gagal. Silahkan cek kembali nick dan password Anda ya. Password dan nicknya harus benar-benar sesuai. Solusinya adalah satu, buka dashboard emis baru. Kita kembali ke emis baru lagi di akun operator, pastikan kode registernya sudah benar ya. Biasanya kalau di copy paste itu ya benar, kalau ditulis itu ada yang salah, ditulis manual itu ada yang satu tidak ketik, mungkin salah ketik. Kalau masih tidak, kalau memang sudah benar di dashboard akun operator tapi masih tidak bisa, kita buka emis lama ya di http://emis-kemenang.go.id /emis-madrasah, cek situ ya di emis lama. Kemudian cek pada menu kelembagaan, terus profil lembaga, kepala madrasah, apakah data kepala madrasah sudah terisi dan benar. Jika kosong atau salah, maka hubungi admin kabupaten atau kota agar didaftarkan ya. Ya, menurut saya kebanyakan itu mungkin kadang kamatnya baru ya, kepala madrasahnya baru, jadi di dashboard emis lama itu belum diedit. Itu kebanyakan yang saya pahami dari pertanyaan Bapak Ibu sekalian seperti itu. Tiga, yaitu buka emis lama pada menu GTK, klik detail pada nama GTK yang pejabat sebagai camat hingga terbuka informasi pribadi PTK tersebut. Cek apakah nick, nomor KTP yang tertulis sudah benar. Jika terdapat perbedaan, gunakan nick yang tertulis di info pribadi tersebut ya. Solusi yang ketiga yaitu kita membuka GTK ya di emis lama, GTK di kepala madrasah dan di info pribadi apakah sudah benar. Kita lanjut nomor 3. Jika jika mau login kok tulisannya little maaf data sudah diverifikasi, silahkan login menggunakan email dan password yang sudah didaftarkan. Error ya. Jika tampilannya seperti ini atau data sudah diverifikasi tapi tidak bisa masuk, ini artinya sebelumnya telah dilakukan proses registrasi dan berhasil. Silahkan langsung login dengan menggunakan email dan password yang telah didaftarkan. Jika lupa email yang digunakan, silahkan hubungi admin kabupaten atau cek di kolom dashboard kabupaten. Ya, hubungi admin kabupaten supaya dicek di dashboard kabupaten email yang digunakan. Terkait passwordnya, jika tidak ingat bisa dengan mengeklik tulisan lupa password di bawah login, lalu ikuti langkah-langkah yang akan diuraikan di poin ke-9 ya. Nanti langkah-langkahnya atau jika perlu nanti saya akan buat video tentang ini ya, reset password secara pribadi, secara mandiri ya. Ya, kalau tidak mau reset password secara mandiri ya kita hubungi admin kabupaten agar dicek di dashboard kabupaten.
Kemudian nomor 4, gagal memperbarui data email sudah pernah digunakan ya. Jika keterangannya seperti itu, maka kendalanya yaitu mengetikkan email muncul keterangan gagal memperbarui data email sudah pernah digunakan. Ketika dipaksakan untuk melanjutkan proses, kita tidak berhasil ya. Jika keterangannya seperti itu terus didaftarkan terus, maka juga tidak akan berhasil. Solusinya yaitu ingat-ingat kembali apakah email tersebut pernah didaftarkan dalam layanan EMIS. Jika sudah pernah, silahkan ganti dengan email yang lain ya. Kita berarti boleh menggunakan email lain yang aktif ya, aktif dan disinkronkan emailnya itu. Kemudian cek di inbox dan spam email tersebut apakah sudah ada di EMIS notifikasi atau belum. Jika ada, silahkan lanjutkan proses registrasi dengan mengklik link verifikasi yang terdapat di dalamnya. Jika sudah didaftarkan tetapi tidak mendapat kiriman email verifikasi, silahkan baca kasus ke-6 ya nanti. 4. Untuk memastikan, dapat juga menghubungi admin kabupaten untuk mengecek registrasi apakah email tersebut sudah digunakan atau tidak. Sayangnya belum ada menu reset akun di sana. Nomor 5, jika masih terkendala, ganti saja dengan menggunakan email lain ya. Menurut saya ganti saja dengan email lain yang baru yang sudah disinkronkan ya. Kemudian nomor 5, saat melakukan input email nomor 5 yaitu tombol selengkapnya tidak aktif. Saat melakukan input email dan password ketika registrasi akun Camat, tombol selengkapnya tidak mau berwarna biru, tidak aktif dan tidak bisa klik. Hal ini terjadi karena kesalahan dalam mengisi email maupun password. Kesalahan ditandai dengan keterangan warna merah bawah kolom tersebut. Jika di bawah kolom email tertulis email sudah pernah digunakan, silahkan tadi cek yang nomor 4 tadi ya. Jika di bawah ini kolom password atau konfirmasi password tertulis dengan merah, tertulis password weak atau password fair, berarti password yang diisikan belum memenuhi syarat. Syarat password digunakan adalah terdiri dari 8 karakter, salah satunya huruf besar atau salah satunya huruf kecil, salah satunya harus angka, salah satunya harus karakter. Nanti baru passwordnya itu strong atau kuat ya. Kalau sudah berwarna hijau itu baru bisa muncul, klik tombol selanjutnya. Jika password yang benar dan memenuhi syarat, akan ditandai dengan munculnya tulisan password strong di bawah kolom isian ya. Kemudian nomor 6 ya, pertanyaan tidak mendapat email verifikasi. Setelah satu permasalahan yang paling sering terjadi adalah tidak mendapat email verifikasi meski telah berhasil melakukan registrasi. Padahal dalam email verifikasi akan terdapat link yang harus klik untuk mengaktifkan akun kepala. Operator telah mengisi email, password, konfirmasi password, lalu mengklik tombol selengkapnya. Setelah muncul notifikasi data login Anda berhasil memperbarui. Selanjutnya kami mengirimkan link verifikasi email. Segera cek email Anda di folder inbox atau spam untuk melakukan verifikasi ya. Kemarin saya masuknya di folder spam. Namun ketika dicek di email baik di folder inbox maupun spam tidak ditemukan email tersebut. Email verifikasi ini biasanya dikirim beberapa saat langsung di email yang didaftarkan. Beberapa solusinya yang dapat dicoba dalam permasalahan ini antara lain cek di kotak spam. Sebagian besar operator melaporkan bahwa email berisikan link konfirmasi tersebut tidak masuk ke inbox melainkan justru di kotak spam. Kemudian biasanya email terkirim seketika dalam hitungan detik, namun dalam beberapa
kasus email memerlukan waktu hingga berapa jam ya. Beberapa kasus lain itu dikirim beberapa jam ya. Aslinya sebenarnya itu tergantung mungkin dari jaringan tidak stabil, bisa juga ya. Kalau yang kalau ultimated itu ya agak tidak langsung lama ya. Kemudian buka di browser komputer atau laptop dengan menggunakan versi HTML. Biasanya caranya registrasi halaman email. Kemudian saat login klik tulisan muat HTML. Biasa untuk koneksi lambat. Atau jika menggunakan Gmail, gunakan tautan berikut ya. Ini kan saya di kolom deskripsi alamatnya. Yaitu https /google.com/mail/mail/xxxg/o/xmr/o/mail/xf5yv3i v sama dengan LUI, lalu pilih saya ingin menggunakan HTML Gmail ya. Jika mendapat email verifikasi, gunakan fitur resend email. Jika tidak mendapatkan, juga coba lakukan registrasi ulang dengan email yang sama setelah berapa jam. Jika masih tidak berhasil mendapat kiriman email verifikasi, ulangi registrasi dengan menggunakan email yang lain. Nomor 7. Sudah verifikasi tapi tidak bisa login. Setelah mendapat email verifikasi dan sudah klik, tetapi ketika kita coba login menggunakan email dan password Camat yang terdaftar tadi tetap tidak bisa login, muncul keterangan login gagal. Silahkan cek kembali email dan password Anda ya. Email dan passwordnya itu benar-benar disimpan ya. Setelah terdaftar itu sebenarnya disimpan, ditulis di Microsoft Word atau Microsoft Excel untuk penyimpanan user ya, username dan passwordnya. Karena aplikasi di madrasah ini sangat banyak, kita harus menyimpan satu persatu password dan username-nya ya, supaya tidak lupa lah, demi kebaikan kita sendiri. Ada dua penyebab. Pertama ya, proses verifikasi belum berhasil. Saat mengklik link yang disertakan dalam email verifikasi browser sudah terbuka tetapi tidak menampilkan halaman emis dengan gambar sepasang siswa menangkupkan tangan dengan keterangan proses registrasi berhasil dan meminta untuk login. Kalau sudah tampil ada gambar siswa menangkapkan tangan itu berarti berhasil. Kalau belum, berarti belum berhasil. Justru yang muncul adalah langsung halaman login emis atau halaman registrasi kembali ya. Jika mengalami seperti ini, buka email verifikasi kembali. Silahkan coba lagi ya. Di email ini kotak inbox itu notifikasi, kita buka lagi, kemudian verifikasi lagi ya. Klik tombol verifikasi email sekarang yang berwarna biru jika terbuka halaman bergambar sepasang siswa. Setelah kita klik tombol birunya itu, telah muncul dua gambar siswa, berarti sudah berhasil. Kalau belum, berarti juga belum berhasil, bisa diulang lagi ya. Kalau kita klik kok langsung muncul ke dashboard login, berarti itu belum berhasil. Kita harus kembali lagi ke email untuk memverifikasi. 2. Jika masih tidak berhasil, coba klik tulisan link panjang berwarna biru. http kemana ya, nanti saya akan tuliskan di kolom deskripsi. Jika terbuka halaman bergambar sepasang siswa menangkupkan tangan, berarti sudah diverifikasi. Nomor 3, jika masih gagal, coba copy link lalu buka tab baru dan pastekan di URL address browser dan klik enter ya. Coba linknya kita kembali cari, copy paste di address pencarian browser ya. Jika masih gagal juga, sebelumnya langkah ketiga di atas masih dulu bersihkan dulu di cache browser ya.
kemungkinan di cache browser itu ya di penyimpanan story atau penyimpanan itu alamat-alamat link itu kebanyakan ya, itu harus dihapus dulu. Biasanya ada di garis 3 di pojok kanan atas itu ya, di pojok ya. Nomor 5, atau copy link seperti langkah ketiga lalu buka browser lain. Contoh, jika biasanya membuka MS dengan Chrome, silahkan bukan Firefox ya. Kalau masalahnya masih belum bisa, kita masuk di Firefox atau Edge. Pastikan link tadi di URL address browser yang ada di Firefox ya. Penyebab kedua, email atau password dimasukkan salah, cek kembali email dan password. Ini jawabannya. Kemudian nomor 8, tidak bisa mengakses email yang didaftarkan. Kasus berikutnya adalah email yang didaftarkan ternyata tidak bisa diakses. Bisa jadi karena salah penulisan atau karena lupa password email tersebut. Intinya email tidak dapat dibuka sehingga tidak dapat membuka kiriman verifikasi. Agar tidak terjadi hal yang semacam itu, sebelumnya melakukan registrasi, pastikan terlebih dahulu bahwa email masih aktif dan dapat dibuka. Jika sudah terlanjur melakukan registrasi dan baru mengetahui kalau email tidak aktif atau tidak bisa dibuka, silahkan lakukan registrasi ulang dengan menggunakan email lain ya. Kemudian cara di atas ternyata ini, jika 8 cara tadi masih tidak bisa, masih gagal ya, bisa menghubungi admin pusat, dihubungi melalui live agent WA ya. Ini nanti nomornya akan saya di kolom deskripsi. Atau kita bisa menghubungi admin kabupaten ya untuk teruskan ke kanwil dan ke pusat. Nomor 9, lupa password ya. Lupa password ini, kendala lainnya adalah lupa password. Pastikan password registrasi dan verifikasi telah berhasil. Ya, kita buka halaman login MS baru, klik tombol lupa, muncul kotak notifikasi isian email yang digunakan. Kemudian klik captcha, klik selanjutnya, kemudian kode verifikasi akan kirim ke email. Pada tab yang dibuka di email Anda, cari email yang dari emis notifikasi dengan subjek forgot password, kode berupa kombinasi huruf dan angka 6 digit. Pada tab emis tadi akan muncul halaman verifikasi. Kemudian masukkan kode verifikasi yang dikirim ke email tadi ke dalam kolom kode verifikasi. Jika tidak menemukan kiriman email, klik tulisan kirim ulang. Ya, berarti bisa diklik kirim ulang kembali ke halaman yang tadi. Kemudian kode verifikasi yang dikirim hanya berlaku selama 5 menit ya. Berarti ini harus cepat-cepat. Ketika melebihi 5 menit maka harus kita mengulang lagi. Jika sudah, ketikan password pada kolom password baru dan konfirmasi password. Password harus memenuhi syarat, terdiri minimal 8 karakter yang terdiri kombinasi atas huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Password yang memenuhi syarat ditandai dengan tulisan password strong di bawah kolom isian ya, biasanya kolomnya itu berwarna biru. Setelah itu kita klik simpan, muncul kotak notifikasi data sudah benar, klik ya. Perubahan password berhasil ditandai dengan munculnya kotak password berhasil diubah. Kemudian login sekarang. Kemudian klik login sekarang untuk menuju halaman login emis 4.0 ya. Ya. 9 kasus beserta solusi di atas. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, menjadi solusi pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar di video saya sebelumnya. Ya, cukup sekian, saya akhiri. Jangan lupa like dan subscribe channel Lele aja. Semoga saya semangat buat konten.
Dan jangan lupa klik tombol notifikasi supaya mendapat video terupdate dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.